Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ya, kali ini saya bersama dengan Profesor Dr. Haji Hajah Ade Tuti R. Rosa yang kurang lebih 2 minggu atau semingguan yang lalu keluar SK guru besarnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang Pak Ya. Dr. Faiz, youtuber yang keren nih. Ini mohon izin ini karena ini kesempatan langka ya gini guys ya gitu. Jadi Tapi kan nanti ketemu lagi. iya, tidak apa-apa ya gitu. Nah, saya ingin mengetahui ya menggali pengalaman dari Prof ya. Apakah dulu punya cita-cita jadi profesor ya? Terima kasih ya kepada Pak Dr. Faiz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbincang-bincang. Ya, sebetulnya saya malu karena memang ini tidak terlalu perlu ya sebetulnya. Tapi karena ini adalah untuk kemajuan lah, ini mudah-mudahan kemajuan untuk lembaga khususnya di Pasca Sarjana. Ini saya sedikit memberikan tip ya, atau misalnya kiat-kiat lah sedikitnya, siap. atau pengalaman sedikit dari proses untuk guru besar ini. Ya, kalau dilihat dari cita-cita sih sebetulnya tidak ada cita-cita. Cuman waktu almarhum, sekarang udah almarhum ya, ibu dan bapak itu dulu waktu saya begitu jadi dosen, dia mengharapkan mudah-mudahan seperti saudara saya mungkin ada yang jadi profesor. Mudah-mudahan katanya Neng juga jadi profesor. Nah, waktu itu belum meninggal ya beliau bocah itu. Kemudian saya berusaha untuk itu. Nah, di dalam perjalanannya mungkin ya banyak sekali perjalanan yang ini, tapi yang terpenting adalah satu, kita tetap selalu berdoa ya pada Allah, kemudian kita tahajud atau apapun lah, kita menjerit pada Allah bahwa keinginan orang tua itu nomor satu walaupun dia sudah meninggal gitu ya. Yang kedua, semangat dari keluarga itu yang begitu menyayangi kita, selalu menyayangi, kemudian selalu memberikan support, selalu memberikan, termasuk suami dan seterusnya. Itu adalah salah satunya lagi adalah kiatnya. Yang ketiga, kita berusaha terutama di dalam prosesnya itu. Saya mungkin alhamdulillah tidak terlalu lama. Yang lamanya itu mengumpulkan bukti-bukti untuk syarat-syarat ya untuk menjadi guru besar. Nah, ini perlu kurang lebih 2 tahun saya tuh, dari tahun 2019 sampai 2020 itu terus-terusan menulis, kemudian membuat artikel itu hampir tiap hari, kurang tidur dan seterusnya. Kemudian ya kita mengadakan seminar, proceeding, mengadakan jurnal internasional kemana-mana, termasuk satu mungkin ya ke Australia, kemudian ke Malaysia, ke Thailand. Ke Malaysia sudah 2 kali. Itu online atau langsung karena waktu itu belum pandemi lah ya, belum pandemi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang nasional, internasional selalu ikut. Kemudian selalu membuat suatu artikel atau selalu menulis. Saya alhamdulillah tidak diberi jabatan apapun di Pasca Sarjana ini, karena memang saya fokus ke itu, ingin menyelesaikan itu. Kalau saya ternyata ada hikmahnya juga. Ya, kalau ada saya diberi kegiatan waktu itu mungkin dalam tiap hari itu mungkin saya tidak akan. Dan memang ditawarin pada waktu itu, cuman ya saya tadi pengen fokus pada itu yang itu. Jadi hampir 2 tahun itu saya terus-terusan membuat karya ilmiah, membuat buku, membuat jurnal-jurnal nasional, internasional, kemudian ikut prosedur nasional, internasional, kemana-mana. Itu mengumpulkan. Karena apa? Karena dari ngajar itu katanya ngajar itu sedikit aja, jadi tidak terlalu berarti dari pendidikan. Jadi yang lebih difokuskan itu kepada teman-teman, diharapkan itu mengumpulkan itu B-nya. Bidang B-nya itu yang dihargainya ya. Nah, kalau bisa itu tidak penulis kedua, ketiga. Penulis pertama. Karena kalau kedua, ketiga, kalau misalnya penulis pertamanya 60%, misalnya dari jurnal internasional Scopus misalnya 60 misalnya nilainya. Nah, kita 60%-nya.
Nah, yang kalau misalnya berdua atau bertiga 60%-nya. Yang 40%-nya dibagi-bagi lagi. Jadi sedikit sekali. Iya. Jadi dan di dikti itu tidak terlalu mengharapkan penulis kedua, ketiga. Kebanyakan dia adalah penulis pertama. Diusahakan untuk itu. Dan Bu Haji banyak yang jadi penulis pertama ya? Kenal hampir semuanya. Allah, luar biasa. Semuanya penulis pertama, penulis ke satu, ada yang tunggal sendiri malahan ya. Baik. Punten Bu Haji ya, Prof gitu, Ibu Prof. Pernah dapat penelitian dari dikti yang nilai fantasisnya berapa juta ya? Nah, ada yang 100 juta. Ada yang 100 juta 2 tahun sampai 200 juta. Tapi 200 juta juga kan dipakai operasiannya segalanya. Kita paling ya alhamdulillah juga ya tidak menghilangkan. Ada kita dapat 10 juta dengan teman-teman, ada lebihnya tuh ada 15 juta gitu. Nah, itu karena kita jadi ketua, selalu jadi ketua. Dan alhamdulillah pada tahun sekian itu sampai tahun 2018 itu hampir tiap tahun dapat. Ya, karena waktu itu justru penelitian itu sedang betul-betul ini eksis, betul-betul ini. Jadi banyak teman-teman juga yang dapat gitu. Yang udah Pananang, termasuk Pananang tuh hampir tiap tahun. Jadi itu juga merupakan salah satu syarat sebagai pengajuan untuk guru besar. Kita mendapatkan itu hibah, sebagai ketua hibah. Kalaupun tidak itu bisa dengan tadi menguji disertasi, membimbing disertasi dan sampai lulus si mahasiswanya, itu juga bisa. Jadi yang penting Ibu sepertinya waktu dari sini itu kita mengajukan itu kurang lebih semuanya itu jumlahnya kan kita dibutuhkan hanya 150 sih sebetulnya, karena 700 kan, kita 705 asalnya lektor kepala 705, jadi untuk ke 850 itu hanya 150 sebetulnya diperlukan. Berarti B-nya itu hanya 80-an lah. B-nya, A yang lainnya A dengan C dengan D gitu ya. Nah, saya mengajukan menurut perhitungan sendiri itu sampai 400 mengajukannya itu. Ini pengalaman ya kita supaya nanti teman-teman jadi itu kita mendingan lebih ya kita, gitu. Makanya kita berusaha untuk lebih aja gitulah bagaimana. Nah, kita hitungan kita itu 400-an, 400 lebih. Kemudian oleh Uninus ini sampai 290 lah. Pak Rektor itu bagus sekali ya. Dia itu beliau itu adalah mereview itu betul-betul keras, artinya tegas, kemudian lebih baik gitu. Jadi nilainya tuh lebih sedikit. Reviewernya Prof Pak dengan Rektor Pak Im, dengan Prof Im. Ya, gitu. Baik. Karena memang harus itu. Baik. Bagus sekali ya ini pengalamannya. Saya dengar ya gitu, Ibu Prof itu katanya kalau malam-malam itu ya ngerjain baik ngerjain artikel atau apa itu sampai jam 1 belum tidur, bener nggak ya? Sering saya sering tidak tidur besoknya. Allah. Makanya saya ingin bicara dengan Pak Sanusi saya bilang waktu saya kuliah juga, inilah perempuan atau ibu yang selalu matanya merah. Karena memang jarang tidur. Jadi kalau sesuatu belum selesai mengerjakan apa belum saja itu terus. Jadi berhentinya paling sholat, kita sekalian sholat tahajud, dia sholat apa gitu, sekalian paling makan gitu sedikit-sedikit. Jadi itu yang membuat kita, mungkin Allah juga maha itu ya, tidak tidur, Allah kan melihat bagaimana sesuatu. Jadi kalau ibu tuh kalau ada keinginan itu tidak nah itu jeleknya, sampai lupa segalanya, itu jeleknya saya gitu, sampai sering sakit gitu. Nah ini ngerjain apa sih sampai malam-malam sampai tidak tidur? Ya itu tadi nulis gitu, terus kita ngerjakan artikel, kita membuat biasa, buku, guys, membaca buku, mencari segala macam. Nah itu penilaiannya itu dari sini kecil ya 280 lah. Nanti ke dikti itu malah besar. Kan biasanya kalau dari sini besar, dari sana lebih kecil. Ini mah kebalikannya ya, luar biasa ya. Ini. Nah, jadi bagus di sini sebetulnya dari reviewernya, makanya di sini agak ketat mungkin oleh Pak Rektor gitu, bagus gitu. Nah, nanti dari dikti, dari dikti ke diktinya, nah itu banyak yang dibuang. Artinya banyak yang dibuang, artinya seperti misalnya pengabdian masyarakat kan banyak tuh. Ibu kan capek-capek katanya saya memasukkannya. Capek saya masukinnya, lebih baik udah ya nggak dipakai, dan butuhnya juga cuma 2, begitu. Begitu bilangnya. Jadi yang dibutuhkan aja lah, buat apa katanya nggak kepake nantinya.
Ya benar, capek-capek katanya nulis waktu masukin Oh, pengabdian cukup 2. Ya saya kebetulannya hanya 2 Oh, gitu gitu. waktu itu kan, kebetulan hanya 2 aja nilainya. Sedangkan saya pengabdian itu banyak prosedurnya juga, seminar-seminar juga banyak yang dibuang, banyak dihitung. Termasuk tadi jurnal nasional yang biasa-biasa itu tidak dipakai. Yang dipakai itu mungkin jurnal terakreditasi, jurnal nasional, internasional, yang gitu-gitu. Sehingga nilainya menjadi sedikit, waktu itu jadi 189. Baik Prof, ini ya tadi saya mendengar juga gitu bahwa keberhasilan Ibu Prof ya menjadi guru besar itu diantaranya berkat doa orang tua Iya, ya betul, kayak betul. gitu. Apakah keluarga ada yang Prof juga di keluarga Ibu? Ada ya, paman ya, Paman. paman saya Di mana jadi guru besar di mana? di Cirebon karena saya ahlinya Cirebon kan. Gitu. Ya, ada. Dan ibunya ibu itu berharap anaknya, termasuk berharap ke ibu ya yang almarhumah itu ya, gitu. mendoakan kamu jadi profesor ya, katanya seperti paman Amin, gitu. amin. Kata saya insya Allah begitu. Nah ingat ke itu, jadi saya tuh jadi sekarang tuh saya bersyukur ya sama Allah. Iya. Kemudian kita kepada walaupun beliau sudah meninggal, tapi dialah orang tua yang hebat ya bagi saya. Itu orang tua yang kehilangan. Saya kuliah itu karena luka dengan orang tua yang meninggal itu. Akhirnya kuliah sampai gimana, karena satu-satunya kata fisiolog kan sering sakit sehingga apa begitu kehilangan orang tua itu. Yang kata fisiolog, kata ke suami itu bilang begini, kata ibu sukanya apa? Belajar. Ya udah kuliahin aja. Gitu. Jadi saya memang suka ya gitu. Jadi itu memang hobi aja begitu Pak. Itu mungkin ini nggak tahu bagaimana ya, mungkin seperti itu senang. Siap. Ibu kan dikukuhkan sebagai guru besar bidang apa ya? Jadi ilmu pendidikan. Jadi bukan matematika. Bukan matematik. Bukan. Ya. S1 saya matematika. S2-nya itu dulu saya diterima di Jerman ya, karena itu apa namanya? Ya itu tadi keburu orang tua meninggal teh. Jadi saya lagi karantina karena sebelum ke Jerman itu kan waktu itu kan saya tes di Jakarta segala macam. Diterima dari matematika itu ke Jerman. Nah setelah itu orang tua sakit, anak-anak masih pada kuliah, suami saya tinggalin daripada saya buat dosa di sana 3 tahun nantinya kan. Kemudian sampai meninggalnya ibunya, akhirnya saya ya sudah dalam karantina 6 bulan itu saya baru 4 bulanan sudah dikasihkan ke teman-teman waktu itu. Dikasihkan ke teman diganti 15 juta waktu, padahal itu saya dikasih biaya itu 160 juta. Ya akhirnya ya sudah lah, akhirnya pindah ke matematika juga nggak selesai ke IKIP ya, waktu itu nggak nyampe juga karena terlalu sibuk bekerja segala macam. Ya sudahlah, akhirnya ya di Uninus juga ikut di S2. Baik, Ibu kan tadi pengalamannya kan pernah S2 ke Jerman ya, hampir mau sana karena satu lain hal akhirnya Allah belum menakdirkan ya. Pertanyaan saya, pinter bahasa Inggris? Makanya waktu saya atau bahasa Jerman gitu? Belum sampai ke Jerman, jadi karantina itu justru tadi untuk belajar bahasa juga diantaranya. Kemudian bagaimana nanti distansesnya. Jadi baru 4 bulannya harus 6 bulan sudah out, nggak jadi. Jadi rencana ke Jermannya nggak jadi dan ke UPI ya, IKIP ya? Ke IKIP. Ke IKIP juga nggak diterusin karena reguler. Terus S2-nya kemana? Jadi S2-nya akhirnya kesini juga. Oh, di Uninus juga. Iya, karena waktu itu udah semester 3 ya kalau tidak salah, waktu di sana itu saya semester 2 baru mau ketiga itu reguler. Sedangkan saya kan dinas di Majalengka. S1 dari IKIP? Dari IKIP, tapi asalnya D3 dari IKIP, S1-nya dari KIP itu. Betul. Mohon bidang apa S1-nya? Matematik. S2 manajemen pendidikan. Dari Uninus. Ya, di Uninus dan matematika seharusnya selesai. Mohon S3 ilmu pendidikan. Jadi guys ya, ini alumni pertama ya dari dari Uninus ini ya. S2-nya Uninus, S3-nya Uninus, dan sekarang berhasil menjadi guru besar. Ini alumni pertama
S3 S3 Ilmu Pendidikan yang dari Uninus ini ya, yang berbakti di Uninus dan mendapat gelar guru besar atau profesor. Sudah 2 orang sebetulnya. Gitu. Yang satu itu angkatan saya juga, angkatan 3, Pak Profesor Dwi Hansa. Mohon maksudnya yang tapi dari meninggal. Uninus sendiri gitu. Tapi meninggal. Di Uninus sendiri ini baru saya aja mungkin kebetulan perempuan juga, kata Pak Asep yang itu katanya ini merupakan aspirasi ya buat yang lain. Jadi Uninus itu sebetulnya keren ya, banyak sekali ya lulusan Uninus itu sebetulnya keren-keren, cuman mungkin belum ada kesempatan aja. Makanya kuliahlah di Uninus ini penting gitu ya, banyak jadi pejabat segala macam. Luar gitu. biasa. Ya, jadi saya banyak keren. Baik guys ya, kita sudah mendapatkan informasi penting nih dari guru besar baru ya, kayak gitu. Belum lama ya Prof ya. 1 Januari. 1 Januari. SK-nya 1 Januari dan saya mendapatkan kesempatan emas hari ini bisa berbincang-bincang dengan guru besar baru dari Pasca Sarjana Ilmu Pendidikan. Baik, terima kasih Ibu ya. Baik, itu saja guys ya pertemuan kali ini dengan Profesor Dr. Hajah Adetuti R. Rosa. Audio Jungle.